Bapak, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Kau telah perkumpulkan kami dalam Zoom Youth malam hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian sabda firman-Mu Tuhan. Kau berkati Pak Bambang yang akan menyampaikan berita firman-Mu Tuhan. Dan Kau urapi dan kami Tuhan, Kau berkati kami supaya kami dapat dengar-dengarkan firman-Mu dan dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Hanya kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam semua. Puji Tuhan. Oke, mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat di dalam Kitab Mazmur, pasal yang ke-42. Ya, kita mau merenungkan di dalam Mazmur pasal yang ke-42. Ya, Mazmur 42. Enggak tulis. Ya. Sorry. Ya. Kita lihat di Mazmur 42 ya, di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara-saudara sekalian, satu kondisi di mana pemazmur merasakan satu kegelisahan, ya, sesuatu yang sangat dia rindukan dalam hidupnya, yang selalu dia inginkan, yang terutama yang dia inginkan adalah bagaimana jiwanya itu merindukan Tuhan. Ya, jadi sebenarnya ini bukan jiwa yang putus asa. Ini bukan jiwa yang sedang tidak memiliki pengharapan. Tetapi sebenarnya yang dialami oleh pemazmur adalah dia tidak pernah merasakan kelegaan. Tidak pernah bisa merasakan sesuatu yang bisa dinikmati di dalam hidupnya. Walaupun keadaan kehidupannya sebenarnya lebih dari orang lain. Karena Daud itu adalah orang yang dimanapun dia berada selalu, ya, jadi serendah-rendahnya dia dikejar oleh Saul, melarikan diri, dia itu tetap adalah seorang pemimpin, ya. Walaupun pemimpin gerombolan, ya, dengan jumlah 400-600 orang itu bukan seorang yang tidak memiliki arti. Dia adalah seorang yang memiliki arti. Dia adalah orang yang disegani, dihormati, ditakuti, ya. Jadi sebenarnya dia bukan orang yang putus asa. Tetapi pada perjalanan kehidupannya, apapun yang dia miliki sampai dia kembali diizinkan untuk mengambil tahta kerajaan, menggantikan Saul, dia mendapatkan banyak hal, dia memiliki banyak fasilitas dan segala sesuatu. Di situ pun dia tidak pernah
merasakan sesuatu kenikmatan yang dia rindukan, yang dicari di dunia ini dia nggak dapat. Jadi dia mengatakan jiwaku ini merindukan Tuhan. Karena apapun yang dia inginkan dia bisa dapat, itu pun tidak bisa memenuhi keinginannya atau melegakan, merasakan kenikmatan. Itu lebih daripada Tuhan. Jadi dia mengatakan jiwaku merindukan Tuhan. Lalu mengapa gambarannya adalah dia menuliskan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Kenapa begitu kerinduannya itu mendalam lalu menggambarkan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair? Nah, kita perlu melihat bahwa seekor rusa dengan nalurinya dan sesuatu yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupannya, ya, dia diberikan insting bagaimana dia menjalani kehidupan itu cukup aman. Ya. Jadi saya tidak mengatakan Tuhan kasih pikiran lalu dia berpikir dan lain sebagainya, tapi Tuhan itu memberikan insting bagi hidupnya, beberapa hal fakta yang kita akan lihat. Mengapa pemazmur ini menggambarkan aku merindukan engkau seperti rusa merindukan sungai yang berair. Begitu. Ya. Nah, coba kita membayangkan, mengimajinasikan kondisi atau kita pernah mengalami dalam sesuatu perjalanan kehidupan kita di mana kita ini sangat membutuhkan air tetapi nggak dapat gitu ya. Ya, waktu jalan mencari air tapi nggak dapat gitu ya. Itu bisa, kalau ngelihat air itu bisa rasanya ya belum menyentuh airnya saja, dengar bunyinya saja itu bisa membuat adrenalin itu bisa itu ya. Wah, bisa punya semangat gitu ya. Bisa memacu untuk kita lebih kuat gitu ya, karena itu ya. Karena orang membutuhkan dan mendengar suara air saat kehausan gitu ya. Saat kita membutuhkan air ya, walaupun tidak mau mati gitu ya. Tidak mau mati tapi haus itu walaupun tidak mati tapi betul-betul haus itu rasanya memang harus segera mendapatkan itu ya. Sehingga dalam beberapa hal saya juga harus melakukan minum air ya, entah itu air sumber dari mana ya, terpaksa harus diminum begitu ya karena haus. Atau paling enggak bisa cuci muka, bisa itu ya, membasahi diri karena seger gitu. Nah, ini yang digambarkan oleh Daud. Jadi bagaimana kerinduannya, kebutuhannya akan Tuhan itu lebih dari segala sesuatu, sehingga inilah yang diungkapkan oleh pemazmur sebagai seseorang yang merindukan Tuhan sebagai satu kebutuhan. Nah, fakta bahwa rusa sangat memerlukan air. Ya. Jadi faktanya apa? Kenapa rusa itu sangat memerlukan air? Ya, walaupun semua binatang itu ya, semua makhluk hidup itu butuh air. Ya. Tapi kita lihat yang pertama ini mungkin seluruh makhluk hidup itu membutuhkan air karena apa? Karena air itu sebagai sumber kehidupan. Ya, air itu sebagai sumber kehidupan. Jadi sejauh mana kita ini mencari Tuhan, kita ini merindukan Tuhan,
adalah karena kita membutuhkan satu kehidupan. Karena tidak ada Tuhan itu adalah kematian. Gitu ya. Walaupun tidak kematian secara fisik, secara jasmani, tetapi kematian secara rohani. Apakah kita sadar bahwa kita ini sudah tidak pernah minum air itu? Sehingga sebenarnya kita ini hidup tapi mati. Ya. Sebenarnya kita ini sudah mati tapi kelihatan hidup. Ini karena kita melihat dua sisi bagaimana manusia rohani dan manusia jasmania kita. Jadi air itu sebagai sumber kehidupan. Lalu kita kembalikan gambaran ini kepada kerinduan Daud, ya, kerinduan manusia, kerinduan seorang Kristen, seorang percaya itu mencari Tuhan, merindukan Tuhan. Karena memang ini menjadi sumber kehidupan. Nah, tantangannya adalah seekor rusa yang membutuhkan air, kalau pada saat hujan, itu air bisa ada di mana-mana dan kehausan itu tidak begitu, atau dehidrasi itu tidak begitu mempengaruhi tubuhnya. Tapi pada saat musim kering, ya, pada saat musim kering, ya, saya itu paling senang lihat Nat Geo Wild gitu ya. Kalau di televisi itu ada Nat Geo Wild, itu TV tentang kehidupan alam liar, binatang-binatang gitu. Di dataran Afrika itu kalau sudah datangnya musim kemarau, ya, air sudah mulai menipis, daratan mulai pecah-pecah, air menyusut, dan hanya tempat-tempat tertentu, ya, tempat-tempat tertentu yang masih ada genangan air. Nah, tempat-tempat tertentu yang ada genangan air itu adalah tempat di mana semua binatang akan datang ke sana. Ya, semua binatang akan datang ke sana. Nah, rusa yang membutuhkan air sebagai sumber kehidupan itu bukan hanya tinggal datang lalu minum. Pada saat dia harus minum, dia harus menghadapi tantangan yang tidak mudah, yang tidak sedikit. Ya. Tetapi apakah rusa lalu tinggal diam saja dan tidak melakukan perjalanan untuk menuju ke tempat air itu? Tidak. Karena memang konsekuensinya mati. Konsekuensinya mati. Jadi ada mara bahaya, ada harga yang harus dibayar, sekalipun nyawanya, ada tantangan yang harus dihadapi, mungkin bisa bertemu dengan binatang buas di sekitar situ, ya, di sekeliling itu, belum berhadapan dengan penghuni daripada air itu, ya. Jadi selalu kalau ada genangan air itu tempatnya pasti buaya di situ, karena buaya itu sudah pasti tidak bisa hidup tanpa air. Ya, karena habitatnya sebagai binatang amfibi selalu begitu. Ya, dia termasuk binatang yang berdarah dingin, ya, yang dia membutuhkan air tapi dia juga membutuhkan panas, jadi dia begitu ya, masuk keluar air, dan dimanapun ada air itu buaya pasti dia akan bersikuku untuk mempertahankan teritorial itu untuk bertahan hidup. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana tantangan seekor rusa untuk menemukan air sebagai sumber kehidupan, tetapi tidak begitu mudah. Tapi itu yang harus dijalani oleh seekor rusa. Nah, ini memberikan sebuah gambaran bagaimana seorang Kristen atau seorang percaya, ya, bisa bertindak atau memiliki sikap seperti rusa ini yang memang tidak ada pilihan. Untuk mencari Tuhan, untuk merindukan Tuhan itu, dia harus bertekad dengan sekuat tenaga, menghalaukan semua ketakutan,
ya menepikan semua tantangan yang dihadapi itu harus diterjang, ya karena dia diem mati, dia juga berjalan juga dilema, harus menghadapi tantangan, tapi itu harus dia lakukan. Nah, apakah tekad itu dalam hati Daud, apakah aku mencari Tuhan itu akan seperti rusa? Merindukan Tuhan itu apakah aku bersikap seperti rusa karena memang aku butuh betul-betul antara hidup dan mati? Itu poin yang kita bisa belajar dari kebutuhan rusa dengan air. Maka itu menjadi satu gambaran dari pemazmur, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Lalu fakta yang kedua. Fakta yang kedua adalah jika rusa itu tidak minum banyak air, ya, atau tubuhnya itu mengalami dehidrasi, memang dia tidak mati. Tapi pada waktu dia kekurangan air, dia akan menghasilkan aroma tertentu, bau tertentu, dan bau itu mudah dicium, ya, mudah dideteksi oleh binatang pemangsa, oleh predator. Jadi rusa itu akan memunculkan aroma tertentu kalau dia kekurangan air, dan aroma itu akan bisa dicium, ya, dalam jarak tertentu, itu masih bisa dideteksi oleh predator. Jadi rusa ini harus banyak minum air supaya bau yang dikeluarkan itu dari dirinya itu tidak segera bisa tercium. Gitu. Ya. Jadi bagaimanapun dia usahakan untuk mendapatkan air itu supaya dia terhindar dari mara bahaya. Ya, bau itu tidak keluar dari tubuhnya dan akhirnya membuat predator itu bisa mengetahui keberadaannya. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa menghadapi bahaya dan kita bisa mencari Tuhan, bagaimana kita merindukan Tuhan, karena kita betul-betul memohon Tuhan supaya di dalam kehidupannya itu terhindar dari mara bahaya. Oleh sebab itu dia merindukan Tuhan, seperti rusa merindukan air. Nah, kemudian fakta yang ketiga. Fakta yang ketiga itu, air itu sebagai pelindung. Karena jika rusa itu dikejar, ya, satu-satunya tempat yang paling aman adalah dia masuk ke dalam sungai yang berair untuk menghindari kejaran pemangsa. Kalau dia sudah masuk ke air, ya mungkin 2 atau 3 meter dari tepian sungai, ya, atau masuk ke genangan sungai itu 3 meter saja masuk, ya, dia tidak tenggelam tapi dia juga tidak dapat dijangkau. Ya, selalu pemangsa itu akan mencoba masuk air, tapi begitu agak dalam pasti pemangsa itu tidak akan nekat. Ya, saya lihat beberapa kali rusa, ya, atau ya binatang yang diburu itu begitu masuk di air, waktu dikejar dia terlindung, ya, dia mendapatkan perlindungan dan akhirnya dia mendapat keselamatan. Nah, jadi 3 fakta ini mengajarkan kepada kita bahwa apakah kita betul-betul merindukan Tuhan karena kita membutuhkan kehidupan. Kita menghindari kondisi-kondisi yang berbahaya itu dan kita mau berlindung untuk mendapatkan keselamatan. Kalau tidak, memang tidak akan orang bisa merindukan Tuhan seperti Daud merindukan Tuhan. Karena jika tidak merindukan Tuhan seperti rusa merindukan air, maka sebenarnya faktanya
kehidupan itu sudah tidak ada. Ya. Yang ada itu sebenarnya kematian. Ya, kematian. Walaupun secara fisik manusia itu hidup. Tapi sebenarnya kondisinya sudah tidak mendapatkan sumber kehidupan dan tidak pernah menerima perlindungan atau keselamatan karena hanya dari Tuhan. Nah, kemudian kita mencoba melihat bagaimana kita mencari Tuhan, bagaimana kita merindukan Tuhan itu adalah kita mencari Tuhan itu sebagai tujuan. Ya. Kalau dalam ibadah, gitu ya. Saya tambahkan di sini, kalau kita berada dalam ibadah, gitu ya. Kalau kita sedang ibadah, itu melayani itu berbeda dengan mencari Tuhan. Melayani Tuhan itu berbeda dengan mencari Tuhan. Karena orang yang melayani Tuhan itu Allah itu sebagai objek. Ya, yang harus dilayani. Kita hanya memang sebagai petugas yang melayani. Saya tidak mengatakan bukan melayaniku itu tidak baik. Tidak. Tapi saya mau kita bersama-sama memikirkan di dalam melayani itu kita menyatukan selain melayani kita ini di dalamnya mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Karena begitu kita mencari Tuhan, Tuhan itu sebagai tujuan. Tuhan itu sebagai tujuan. Ya. Jadi gambarannya itu seperti seorang pegawai. Ya, gambarannya itu seperti seorang pegawai atau pengawal atau ya penjaga di dalam istana raja. Jadi seorang pengawal atau seorang pegawai istana raja, dia cukup puas karena dia sudah melakukan tugasnya dengan baik. Ya kan? Dia bisa melakukan tugasnya dengan baik, maka dia merasa puas. Gitu. Tetapi apakah hatinya itu cinta kepada rajanya, hatinya itu selalu ingin berelasi dengan rajanya, itu tidak sama sekali, tidak ada masalah. Saya dikenal raja, saya kenal raja, saya punya relasi yang lebih baik dengan raja, itu tidak ada masalah. Ya, buat dia tidak perlu. Yang penting dia melakukan tugasnya dan dia bisa mengerjakan dengan baik tanpa salah. Itu oke. Nah, itu maksudnya melayani. Ya. Nah, jadi dalam ibadah itu ya ini menjadi sesuatu yang akhirnya menjadi terbiasa, lalu kita tidak mendapatkan satu momen di mana pada saat kita melayani kita juga mencari Tuhan dan kita menemukan Tuhan karena kita merindukan Tuhan. Begitu. Ya. Nah, jadi itu satu problem ya yang kemungkinan kita tidak menyadari ya. Jadi kita yang melayani itu ya, saya yang melayani itu kadang-kadang kita ini fokus pada supaya setiap apa yang kita lakukan itu tidak miss, tidak keliru. Kadang-kadang fokus di situ saja lalu kemudian kebutuhan kita untuk mencari Tuhan, mendapatkan Tuhan, merindukan Tuhan, lalu menikmati Tuhan itu bisa kita nggak dapat. Ya, bisa kita nggak dapat. Nah, di dalam kita mencari Tuhan, ya jiwa yang merindukan Tuhan itu bisa mendapatkan di dalam ibadah. Ya, di dalam ibadah itu lalu kita bisa menemukan Tuhan. Ya, mencari Tuhan dan kita bisa menikmati Tuhan. Tapi kadang-kadang di dalam ibadah itu pun kita bisa lewati begitu saja tanpa
bisa kerinduan kita itu tidak disegarkan. Ya, seperti rusa yang merindukan air itu tidak mendapatkan kelegaan, kenikmatan di dalam relasi kita dengan Tuhan. Ya. Lalu ada hal yang lain yaitu di dalam persekutuan. Ya, persekutuan mungkin bukan dalam bentuk ibadah tapi dalam bentuk persekutuan, ya, dalam bentuk ibadah-ibadah yang lain, ya, seperti itu. Ya. Kita mencoba untuk mendapatkan kelegaan, kenikmatan seperti kita mendapatkan air karena kita haus itu, ya, dalam persekutuan. Atau kalau tidak, kita bisa menemukan di dalam firman-Nya. Ya, jika tidak mendapatkan dalam ibadah, lalu dalam persekutuan kita juga tidak menemukan, lalu Tuhan itu juga bisa ditemukan pada saat kita rindu kepada Dia, lalu kita bersekutu dengan firman. Kita menjumpai Dia di dalam firman-Nya. Karena di sana Allah sedang berbicara kepada kita dan kita bisa intim untuk kita mendengar suara Tuhan dan kita bisa menikmati keintiman dan relasi dengan Tuhan. Ya. Kalau tidak, itu bisa dilakukan dalam kontemplasi, ya, meditasi, ya, perenungan kita, ya, dalam doa, di dalam ya, dalam waktu tertentu kita bisa merenung, kita bisa ya, istilahnya meditasi atau kontemplasi itu, ya. Jadi retreat gitu, ya, kembali memikirkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan, yang kita rindukan, yang kita ingin ungkapkan kepada Tuhan. Begitu. Ya. Tapi kalau sebagai orang Kristen semuanya ini diabaikan, ya, saya tidak yakin apakah dia menjadi orang yang sebenarnya rohaninya hidup. Ya. Kalau rohaninya itu tidak hidup, itu jangan berharap bisa bertumbuh. Kalau tidak hidup, jangan berharap bisa bertumbuh, jangan bisa berharap bisa dewasa, jangan bisa berharap untuk berbuah. Sulit. Ya, sulit. Jadi kalimat-kalimat yang mengatakan Tuhan, jadikan aku orang yang menjadi berkat, jadikan aku orang yang dewasa, jadikan aku ini berbuah, itu omong kosong. Ya, omong kosong. Kalau kita tidak hidup dulu, gitu ya. Jadi sesuatu itu harus hidup dulu, ya, lalu kemudian bertumbuh, ya, dewasa, ya. Kalau tumbuhan itu berakarnya kuat, bertumbuhnya cabang, batang utamanya, cabangnya, rantingnya, anak cabang, anak ranting, dan lain sebagainya, itu kemudian bisa berbunga dan berbuah. Itu bisa terjadi. Tapi kalau tidak memiliki kerinduan, jiwanya tidak pernah menggelisahkan kekeringan itu seperti rusa yang merindukan air, maka sebenarnya tidak pernah terjadi kehidupan dalam kehidupan kita. Maka jiwa kita perlu merindukan Tuhan. Ya, perlu merindukan Tuhan. Ini yang kita bisa renungkan dalam hidup kita. Mari kita bisa merefleksikan dua ayat ini, apakah kita memiliki kerinduan yang begitu penting seperti rusa tadi yang membutuhkan air karena faktanya dia tidak bisa lepas dari air itu. Karena kalau tidak, dia akan mengalami bahaya bahkan kematian. Ya, puji Tuhan. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih untuk perenungan firman pada malam hari ini. Biarlah anak-anak-Mu, pemudamu, boleh disadarkan bahwa di dalam kehidupannya
sungguh-sungguh disadari atau tidak, mereka merindukan Engkau, mereka membutuhkan, memerlukan Engkau di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, biarlah Engkau bangkitkan kerinduan hati anak-anak-Mu untuk merindukan Tuhan dalam kehidupan mereka, supaya mereka boleh menjalani satu kehidupan dan fase-fase yang mereka boleh jalani, bertumbuh, berbuah, dan boleh menjadi berkat. Itu menjadi satu kenyataan di dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga hidup mereka itu berarti di dalam tangan Tuhan. Terima kasih, biarlah sharing kami boleh Tuhan berkati, dan persekutuan kami pada malam hari ini, ibadah kami juga boleh diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.